ilmul qudama, sebelum datangnya agama samawi, ruqyah sudah ada. Dulu para ahli hikmah dari Yunani kuno, sebelum sejarah maqoblat tarikh, sudah melakukan kebiasaan ruqyah yang pernah dilakukan oleh Empedokles, Pythagoras, dan lain-lainnya sebelum Socrates, jauh sebelum Socrates. Begitu pula di India, Cina kuno, Mesir kuno, sebelum Nabi Musa, sebelum Fir'aunnya Nabi Musa, sudah ada tradisi ruqyah. Setelah datang agama Islam, Ustadz Abdul Ghaffar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik gunung turun gunung, karena semuanya pakai pantun tadi itu. Naik gunung turun gunung, capek. Tapi alhamdulillah kita tidak capek. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi minal ansari wal muhajirin. Amma ba'd. Oke teman-teman para praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswajah, alhamdulillah kita tetap sabar. Kita sekarang berada di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara menimba ilmu. Kita akan seminar ini. Oke. Ada dua tema yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang pertama bertema tentang ruqyah dalam menangkal paham radikalisme di Indonesia, yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Insinyur Haidar Alwi MT. Kepada beliau kami persilakan untuk ke atas panggung, Dokter. Kemudian yang kedua, tema yang berikutnya yaitu ruqyah dan peradaban, yang akan disampaikan oleh guru kita Syekhona Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Monggo Kiai. Nggih, nggih. Oh, nggih. Injih. Ini karena kenapa ya? Oke, kita pertama terima kasih kepada dua pemateri kita yang luar biasa ini. Saya mohon maaf karena ini speednya agak kenceng karena pemateri kita Kiai Said Agil Siraj dan Haidar Alwi, ini waktunya terbatas. Jadi saya tidak menyampaikan prolog sebagai pengantar. Kita langsung saja kepada beliau Kiai Said Agil Siraj terlebih dahulu, kemudian Kiai Haidar Alwi. Gitu. Tentang ruqyah dan peradaban, bahwa ruqyah itu senantiasa berperan penting dalam peradaban. Kemudian juga tentang ruqyah berperan penting untuk menangkal radikalisme terlebih yang ada di Indonesia. Kepada Buya Kiai Haji Said Agil Siraj kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Sahibil fadilah
akhil azizil muhtaram, sahibil ma'had amanatil ummah, al-karib ibnil karim, hadratis syekh Kiai Haji Profesor Dr. Asef Saifuddin Abdul Halim, atalallahu baqa'ah dhuhrannana wal ummah wa atala umrahu fi sihhatin daimah. Hadratil muhtaramah sahibatil fadilah Ibu Nyai Hajjah Mahfudhah Abdul Wahab, a'azzahallah. Dr. Jazuli yang saya hormati atas nama Gubernur Jawa Timur, Kiai Qolyubi, Ketua NU, Wakil Bupati Mojokerto, Gus Dr. Barra Hafizahullah, narasumber Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi Ibn Syihab, dan pimpinan Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja Gus Abdul Wahab, senior kita semua Kiai Haji Agus Salim dari Cikarang, Bekasi, Bapak Ibu sekalian, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Ruqyah merupakan ilmul awail, ilmul qudama. Sebelum datangnya agama samawi, ruqyah sudah ada. Dulu para ahli hikmah dari Yunani kuno, sebelum sejarah maqoblat tarikh, sudah melakukan kebiasaan ruqyah yang pernah dilakukan oleh Ambadoglas, Pitagoras, dan lain-lainnya sebelum Sokrates, jauh sebelum Sokrates. Begitu pula di India, Cina kuno, Mesir kuno, sebelum Nabi Musa, sebelum Fir'aunnya Nabi Musa, sudah ada tradisi ruqyah. Setelah datang agama Islam, terjadi perubahan revolusi akidah, maka Rasulullah wanti-wanti jangan sampai ruqyah mengandung kemusyrikan, kesyirikan. Boleh, tapi selama itu menggunakan ayat Quran atau ad'iyah ma'thurah. Akan tapi perkembangannya, suatu ketika Siti Aisyah sakit, diruqyah oleh seorang perempuan Yahudi. Kemudian ayahandanya Sayyidina Abu Bakar melihat, melihat. Abu Bakar tanya, apakah kamu meruqyah, wahai orang Yahudi, apakah kamu meruqyah dengan kitabullah? Iya, kitab Taurat maksudnya. Kalau begitu boleh, kalau begitu sah-sah saja. Perkembangannya kemudian perselisihan para ulama. Kesimpulannya Imam Abu Hanifah membolehkan dengan sangat luas ruqyah dalam Islam, baik dengan ayat Quran, dengan ad'iyah ma'thurah, atau dengan bahasa yang bukan Arab. Kalau Syafi'i mensyaratkan harus Arab, Syafi'i. Abu Hanifah walaupun tidak dengan bahasa Arab boleh. Kenapa? Karena pada prinsipnya umat Islam semuanya sudah tauhid, semuanya sudah tauhid, sudah la ilaha illallah. Selain itu makhluknya Allah, selain itu ciptaannya Allah. Ruqyah dalam sejarah disebut salah satu ilmu hikmah yang dimiliki oleh para gnosis atau mistis ya, gnosis, mistis, gunusiyah, batiniyah dalam sejarah. Maka lahirlah beberapa teori aufak. Hatta Imam Ghazali punya aufak yang konon katanya, saya sendiri belum pengalaman, hanya bisa ngomong aja ini. Ada ayat Quran yang kalau dijadikan raja bisa menghidupkan orang mati. Baca itu aufaknya Imam Ghazali, ada itu di situ. Begitu pula ada kitab Mandil Sulaiman, sapu tangannya Nabi Sulaiman.
ada bacaan-bacaan dari para ulama-ulama, aulia-aulia yang kita kenal dengan ahzab, hizib-hizib, hisan ya, hisan, benteng, hizib Imam Nawawi, Imam Syadili, banyak lagi lah imam-imam yang lain, kita semua tahu. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, ruqyah merupakan khazanah hadariyah lil muslimin. Ruqyah adalah culture capital, ya, kapital budaya bagi kita umat Islam, wabil khusus orang ahli sunnah jamaah Nahdliyin. Maka kewajiban kita harus melestarikan, harus menjaga agar ruqyah terus ada langgeng ila yaumil. Kita ini mempunyai kekayaan ats-tsarawatul ijtimaiyah, sosial capital, kekayaan masyarakat yang luar biasa. Pesantren sini Haja Amanatul Ummah santrinya 14.000. Itu nanti punya bapak dan ibu tambah 2 kan, berarti berapa itu berarti? 14.000 kali ditambah ayah dan ibunya, mertuanya nanti kalau sudah pulang nikah santrinya punya anaknya lagi, itu semua kiblatnya, kiblat pemikiran, marjiknya pada Kiai Haji Asep Saifuddin. Itu berapa itu? Itu berarti tarawat ijtimaiyah. Belum santri Lirboyo, belum santri Sidogiri, belum santri-santri pesantren yang lain. Semua merupakan ats-tsarawatil ijtimaiyah, sosial capital yang harus kita pelihara. Jangan sampai berkurang, jangan sampai rugi. Modal ini jangan sampai rugi, justru harus untung. Ini membutuhkan suatu strategi bagaimana memanage, tadbir kekayaan sosial, kekayaan masyarakat yang sangat luar biasa ini. Bahkan kita berani mengatakan bahwa Indonesia bisa selamat ini, selamat dari perang saudara, selamat dari radikalisme, dari terorisme, tidak bisa berkembang karena kita punya benteng yang sangat kuat, yaitu pesantren. Ini merupakan tarawatil ijtimaiyah. Yang kedua, ats-tarawatil hadariyah, kitab kuning, termasuk kutubul hikmah. Itu merupakan kekayaan kita. Di ormas lain atau di kelompok lain tidak mengenal kitab kuning. Katanya tidak relevan, katanya. Bukan tidak relevan, macamnya angel, gak iso moco. Apalagi masalah ruqyah harus tirakat. Karena harus tirakat, harus dilakoni. Males itu mereka ini. Nah, itu namanya tarawatil hadariyah. Coba saya baca Fathul Mu'in saja ya. Fathul Mu'in ini kitab kuno ini. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghayra muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Coba kitab kuning masih relevan tidak kalau kita baca sekarang? Apa artinya? Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. 1. Itsbatu wujudillah ay iqamat hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah nisbati wujudis shani'. Mari mengajak masyarakat agar beriman, iman yang argumentatif, iman yang punya argumen hujah, baik itu argumen tekstual nakliyah atau rasional akliyah. Mari kita ajak masyarakat agar beriman yang berkualitas. Jihad itu. Yang kedua, melaksanakan ibadah Islam, sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Yang ketiga, bila perlu angkat senjata. Bila perlu, memang kalau ada kita terancam ya kita harus perang. Yang keempat, memberi perlindungan kepada seluruh warga bangsa yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku kriminal, musliman kana au ghairu muslim. Warga Indonesia muslim atau non muslim asal baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan koruptor, bukan pembunuh, bukan pengedar narkoba, bukan bos judi, harus mendapat perlindungan. Dengan apa? Bil it'ami, ketahanan pangan, wal iksa'i dan sandang, wal iskani dan tempat tinggal,
wa thamanid dawa, biaya obat-obatan, wa ujur tamrid, biaya kesehatan. Ini Fathul Mu'in. Coba kalau dilakoni sekarang, kalau diamalkan, relevan tidak? Relevan. Ada yang mengatakan Fathul Mu'in nggak usah dibaca, nggak usah dipakai, sudah kuno. Alah, karena ente nggak bisa baca. Maklum SAG, alah, insyaallah. Belum lagi menuju pada ilmu hikmah. Ada lagi kitab kecil, Zaidut Tawilul Abyadu ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya ngajarnya orang pati paham kayaknya. Zaidun utawi Zaid iku at-tawilu wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Pak Malik, fi baitihi nang jero omahe, bil amsi wingi kana muttaki tetongkrong, biyadihi saifun tangane nyekel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Saya sendiri waktu ngaji nggak paham. Setelah saya ya agak-agak dewasa baru paham itu muqaddimah filsafat itu, supaya kita berpikir dengan objektif. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana muttaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Ya Allah. Ketika kita menilai seorang dengan objektif, siapa dia? Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu? Posturnya dulu, posturnya, kualitasnya, anaknya siapa, pernah jadi apa, kapan, di mana, apa aksinya, apa reaksinya. Ya Allah, ini namanya menilai seorang dengan objek. Itu dengan Zaidut Tawilul Abyadu ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Belum lagi ilmu hikmah yang diamalkan oleh para wali. Jadi ringkas cerita, ini kalau nggak ringkas 2 tahun cerita ini. Prabu Siliwangi, Raja Pakuwon Pajajaran, namanya Pangeran Pamanah Rasa, mendengar ada agama baru yang dibawa oleh Syekh Hasanuddin, orang Cina Hasanuddin itu, di Rengas Dengklok Kerawang, sebelah utara pantai. Beliau ahli qiraat Quran, maka disebut Syekh Qura, ahli qiraat. Prabu Siliwangi dari selatan, dari daerah Ciamis, Kawali, berangkat ke utara, mau saya bunuh ini, apa ini agama baru. Sampai di sana ada santrinya perempuan sedang baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, dilihat kutilang kuning tinggi langsing. Insyaallah. Ini golek aneh lagi. Namanya Subang Larang, langsung klepek-klepek. Jangankan wong bunuh, malah jatuh cinta, ngelamar. Untuk saya saja Kiai Haji, Pak Haji, ya silakan, syaratnya kamu masuk Islam. Udah masuk Islam. Nah, ada mas kawinnya apa? Lintang kerti tasbih. Udah saya cari pasar, nggak ada di sini, di sana di Arab adanya. Udah saya terbang. Sampai sudah nggak kuat itu, sudah ngebet banget. Keluar dari rumahnya Syekh Qura menuju pesisir, Hong. Biasanya terbang, kalau ngomong Hong itu macet. Hong, orang nggak bisa terbang. Hong, macet. Kata Syekh Qura, kalau mau terbang, karena kamu sudah Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Hong, Hongnya dibaca. Nur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hong, terbang. Ringkas cerita, nggak lama datang bawa tasbih, terjadi pernikahan Prabu Siliwangi dengan muslimah namanya Subang Larang binti Ki Gede Tapa, dari Cirebon aslinya, bukan dari Mojokerto, dari Cirebon. Nanti akan punya anak nomor 1 namanya Walang. Beda-beda tapi semuanya soleh semua, orang baik-baik lah. Diambil semua ilmunya ini. Nah, kata bapaknya, kalau kamu ingin sakti,
Sana cari guru, jangan sama ibu, cari guru yang hebat-hebat. Maka dia berguru pada Dampu Awang atau Ki Ageng Naga, dan lagi pergi ke Danustela atau ke Gede Alang-alang atau Danuwarsih, kemudian pergi lagi Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kahfi atau Pangeran Cakrabuana dari Cirebon, dan pergi lagi ke Syekh Kuro. Maka gurunya Walang Sungsang 6, yang 4 Hindu dan Buddha, yang 2 Islam. Itu Walang Sungsang yang terkenal dengan Syekh Somadullah dan menjadi kepala Cirebon, Kuwu Cirebon, Kuwu itu bupati lah. Beliau punya aji-aji 3, kesaktian 3. Satu namanya Aji Dipa, bisa paham bahasanya binatang seperti Nabi Sulaiman. Yang kedua Aji Nitimurti, apa? Bisa kelihatan besar. Kalau dia mau, dia bisa sebesar gunung lah, besar sekali, raksasa lah. Namanya Aji Nitimurti. Yang ketiga Aji Halimun, bisa menghilang. Jadi mudah-mudahan ini orang rukyah ini bisa ngilang semua ini. Tapi hati-hati nanti ilmunya Halimun untuk menghabiskan Alfamart nanti. Itu Walang Sungsang yang sakti mandraguna, putra Prabu Siliwangi dari ibu yang muslimah namanya Subang Larang. Kemudian anak yang ketiga namanya Syekh Rahmatullah yang menjadi raja di Garut, namanya Prabu Kian Santang, yang nanti akan mengislamkan seluruh suku Sunda, kecuali ada satu patih nggak mau Islam tapi nggak ganggu Islam, namanya Patih Pucukumun, tetap memegang agama Karuhunan Sunda Wiwitan, dan sekarang masih ada di mana? Suku Baduy di Lebak atau Malimping, Lebak, Banten. Yang terakhir anaknya perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari Gujarat namanya Habib Abdullah Azmat Khan. Nanti punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Syarif Hidayatullah itu kalau dari ibunya cucu Prabu Siliwangi, Prabu Pamanah Rasa. Tapi kalau dari ayahnya min ahlil bait Azmat Khan. Ada yang bilang, "Alah, Azmat Khan itu bukan Habib." Habib berpore penting Sunan Gunung Jati, Azmat Khan. Enggak penting mau Habib mau enggak. Yang penting Azmat Khan, yang penting Sunan Gunung Jati, Sunan yang telah berhasil mengislamkan seluruh Jawa Barat. Caranya gimana? Nah, caranya antara lain jampi-jampinya orang Cirebon dimacetkan, kecuali seperti tadi itu, Hong tadi itu, kecuali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang, kalau ente mau dipanggil polisi, panggil Kapolsek dan Ramil, baca Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak ilam beku teka wedi teka gemeter sekabe ongkang krungu omongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti dan Ramil yang tadi mau marah lemes jadinya, masya Allah. Ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bis teguh mil kuat la rosa, teguh kuat rosa kersana Allah. Bis teguh mil luput laura papa, di bahasa Cirebon ora papa. Oh, jangan diganti ora popol, nanti enggak menjarap. Ora apa. Teguh kuat ora luput ora papa kersana Allah. Bis teguh mil kuat. Gimana terusnya? Tan Budiana. Ya, siratan Budiana. Ini kesaktian yang luar biasa. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim diperencil-perencil. Bis teguh mil kuat lah rosa, was teguh kuat rosa kersane Allah. Bis teguh mil luput lah ora apa-apa, teguh kuat ora apa-apa kersane Allah. Bis teguh mil tan budiara ganira. Jadi kamu nggak ini cerita bukan ijazah, bukan. Ini cerita. Wah, apalagi kalau punya istri lagi lari-lari, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, tila-tili jabang bayanak yang peliwat dan seterusnya lo udah. Bisa tergila-gila nanti istri itu. Walhasil kesimpulannya
kita bertanggung jawab melanggengkan tharawatunal hadariyah, hazanah, kekayaan hazanah peradaban kita. Biarkan orang lain tidak mau, kita mau. Biarkan orang lain gak doyan, kita doyan. Bukan hanya doyan, kita pertahankan. Dan kalau saya tadi ditunjuk menjadi pembina dengan Habib Alwi, Haidar Alwi dan Kiai Asep, saya siap untuk mempromot rukyah-rukyah ini ke dokter-dokter Cina. Di sana RT tidak meninggalkan perobatan tradisional di samping medis. Jepang, jadi budaya Cina terjaga. Sekarang kita menghadapi serangan budaya global, kita bertahan pada budaya kita, insya Allah kita bermartabat. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat bangsa tergantung budayanya. Budayanya terhormat, martabat tinggi, budayanya hancur, martabatnya hancur. Timur Tengah agamanya benar agamanya. Suriah, Irak, Libya, Yaman, Afghanistan, tapi budaya hancurlah martabatnya. Jepang agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Konghucu bukan, Shinto, tapi budayanya tinggi, bermartabat bangsa Jepang itu. Jadi mari kita syukur-syukur agamanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, kaya dengan budaya, kaya dengan kelebihan-kelebihan yang membedakan antara kita dengan yang lain. Ini antara lain dengan kekayaan kita, ruqyah yang kita jalankan ini. Insyaallah ala barakatillah, ala ma'unatillah, wa fi dhimmatillah wa kana fi. Kita selalu di dalam genggaman Allah. Kita selalu dilindungi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kalau kita baca doa harus dimulai dengan sholawat, dipungkasi dengan sholawat. Sholawat itu pasti diterima. Dimulai dengan sholawat. Kemudian tengah-tengahnya minta apa sajalah. Minta istri cantik, minta istri minta istri kaya. Nah terus diakhiri dengan sholawat lagi. Itu mudah-mudahan dengan adanya dua sholawat awal dan akhir, sing tengah-tengah ini terkabul juga. Sholawatnya pasti terkabul. Sing tengah-tengah itu loh, mudah-mudahan kecangkin oleh sholawat. Itu. Makanya Kiai kalau berdoa pasti dimulai dengan Allah Sayyidina wa habibina syafiina wa habibina karminatuna wa Muhammad, kan gitu. Nanti diakhir dengan wa sallallahu ala, kan itu. Artinya apa? Sholawat di awal, sholawat di akhir akan menarik yang tengah-tengah. Kita minta apa? Minta kaya, minta laris, minta pangkat, minta selamat, minta sembuh, dan seterusnya. Saya kira itu saja diteruskan oleh Habib Haidar Alwi bin Syihab, insinyur doktor dari ITB, tapi juga memahami tentang ruqyah ini. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Selamat bermunas ya. Mudah-mudahan menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kiai yang tadi setelah menjelaskan panjang lebar betapa ruqyah itu senantiasa berjalan bersama dengan peradaban, dan kita tadi dipesani untuk senantiasa menjaga hasanah kekayaan peradaban kita. Tadi juga disampaikan kita sudah diijazahkan mantra-mantra Jawa, hafal nggih? Kalau nggak hafal satu mantranya wesi ya wesi. Nah, tenan. Ini mohon maaf karena tadi sudah dibisik-bisiki Habib Dr. Insinyur Haidar Alwi juga ini dikejar-kejar waktu. Jadi saya tidak menyampaikan prolog Habib, kula langsung persilahkan untuk menyampaikan. Yun sewu. Saya berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam 10 malam nanti saya masih ada kesibukan, jadi jam 19.40 saya harus segera berangkat. Jadi saya ringkas saja. Saya ingin ini agak grogi sedikit di depan guru saya,
ayah saya, abang saya, segalanya buat saya nih Kang Said ini dari dulu. Jadi gini, saya ingin menambahkan betapa pentingnya sholawat. Jadi Allah, sedikit aja, Allah itu saat memerintahkan umatnya untuk sholat, untuk zakat dan lain sebagainya, itu selalu aqimis sholat, zakat dan lain sebagainya, haji. Tapi pada saat Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat, itu dimulai dari Allah. Lihat ayatnya, innallaha wa malaikatahu. Jadi Allah duluan. Kalau sholat enggak, sholat, puasa dan lain sebagainya itu selalu disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu, wahai orang beriman, puasalah kamu. Tapi kalau sholawat enggak, innallaha wa malaikatahu, Allah dan seluruh para malaikat. Jadi betul kata Buya Kang Said saya ini, Kang Said, Kiai Said, betul bahwa luar biasa sholawat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya sholawat duluan, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Jadi jelas fungsi sholawat seperti yang disebutkan oleh Kang Said tadi memang luar biasa, apalagi dari tenaga-tenaga ruqyah. Saya tidak ingin bicara di situ karena itu bukan ranah saya. Saya hanya ingin bicara, saya tahun 2018 ikut Kongres Umat Islam November di Teheran sama di Qatar. Saat itu saya masuk Komisi A, di situ yang hadir itu rata-rata pemimpin negara saat itu, dan saya diminta untuk mewakili Komisi Asia Timur. Jadi di situ saya bicara ke Pak Jokowi tanggal 1 April 2019. Saya bilang pada saat saat kongres itu diputarkan film, ya film. Ini saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana Indonesia kita ini diputarkan satu film tahun 2016. Pernah ISIS laknatullah itu mengadakan, kalau saya bilang ISIS itu laknatullah dan jenggot asu, maaf jenggot asu. Jadi ISIS itu jenggot asu ini mengadakan satu lomba, ada 167 orang dijejerin, ditengkurepin begini. Habis itu ada wasitnya 3 orang di ujung sana. Begitu disemprit prit gitu, Algojonya datang minggir begini, mohon maaf, mungkin kepala rambutnya kan ditelungkepin begini, rambutnya ditarik, habis itu digorok, setelah putus lehernya ditaruh di depan leher yang sudah putus. 167 orang yang dieksekusi itu, wasitnya ya 3 orang itu keliling kayak Indonesian Idol itu, nilai gong pengumuman nomor 1, 2, 3 paling sadis dari Indonesia. Jangan main-main dengan radikalisme di Indonesia. Nomor 1, 2, 3 paling sadis dari Indonesia. Itu real. Jadi ini saya bilang yang bisa menangkal radikalisme di Indonesia itu hanya satu. Siapa? NU. NU yang hanya bisa menangkal radikalisme, terutama yang berguru kepada Kang Said, maksud saya itu. Kalau yang nggak berguru dengan Kang Said susah. Jadi NU yang hanya bisa. Nah, kembali ke Ruqyah Azwaja ini, Jamiah Ruqyah Azwaja, saya ada tulisan, ada 10. Kalau saya sebutin satu-satu di sini nggak sempat. Saya minta tadi Pak Ketua Panitia untuk saya PDF-kan, nanti di print, tolong dibagikan. Jadi intinya begini, kenapa kita harus mempertahankan mati-matian Indonesia kita ini dari para jenggot asu? Kenapa? Pertama, saya ini S1 elektro, S2 elektro, ambil pembangkit di Schenectady di Amerika. Jadi latar belakang saya fisika semua. Jadi kalau kita bicara masalah jin, itu bicara masalah elektron. Jadi kalau kita belajar, belakang kita ini ada namanya kayak tulang belakang, itu paralon, kayak paralon. Isinya di dalam paralon ini adalah 6,8 miliar saraf. 6,8 miliar saraf. Saraf ini dari tulang belakang naik, masuk langsung ke otak. Nah, 6,8 miliar saraf ini, otak itu kita begini aja ini, begini. Itu
18 juta saraf yang diperintah oleh otak untuk bergerak. 18 juta. Nah, saraf kita ini kayak kabel serit 6,8 miliar ini, isinya apa? Isinya adalah darah dan elektron. Elektron itu apa? Elektron itu arus listrik sebetulnya. Jadi yang menggerakkan kita ini bukan hanya darah doang, ada elektron di situ. Itu fungsi dari ruqyah yang ada. Saya nanti sebetulnya kalau bicara begini seminggu juga nggak kelar-kelar, panjang. Saya sedang nulis satu disertasi masalah korelasi antara teori Einstein, Stephen Hawking dengan ilmu gaib. Nanti bukunya mungkin akhir tahun ini keluar. Jadi begini, kalau salah kabel yang lewat di sini itu elektron, kenapa kita disetrum mati? Disetrum itu sama persis dengan kita diinjek darah ribuan liter. Jadi karena ada arus elektron yang masuk ke dalam tubuh jumlahnya banyak, maka kita meninggal. Seperti kita disuntik darah langsung diinjek di sini, satu tangki minyak bensin itu, satu tangki besar itu, truk itu diinjek langsung, kan kita mati. Nah begitu juga dengan listrik tadi. Nah listrik ini kalau kita bicara, kita korelasikan, ada korelasinya. Di Quran surat Jin ayat 6 kita bicara bahwa memang ada orang-orang tertentu yang bekerja sama. Tapi di sini lagi saya teliti kenapa Allah menyebut jin di situ bekerja sama adalah laki-laki dari golongan jin dan laki-laki dari golongan manusia. Kenapa disebut laki-laki? Itu lagi saya pelajarin. Kenapa yang bisa kerjasama dengan jin itu hanya laki-laki manusia dan hanya laki-laki dari pihak jin. Itu ada di Quran surat Jin ayat 6. Nah kembali ke ruqyah tadi, saya keliling Indonesia banyak mendapati para jenggot asu itu langsung membid'ahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita dari NU. Kamu ruqyah itu haram hukumnya. Kenapa? Karena kamu tahlilan, karena kamu ke kuburan, karena kamu kemana-mana, itu haram hukumnya, makanya jadi penyakit. Dan ini yang hanya bisa melawan adalah Jamiah Ruqyah Azwajah. Ke depan ini, nggak ada yang lain. Saya tadi bicara ke Pak Ketua Umum bahwa Jamiah Ruqyah Azwajah ini adalah masa depan bangsa. Bisanya kalau kita bicara masalah penjagaan fisik, itu ada Banser. Tapi penjagaan fisik dan non fisik itu ada di JRA. Itu aja. Jadi yang harus kita jaga. Nah sekarang kembali, kenapa Indonesia kita ini harus kita jaga? Indonesia kita ini pada saat saya kongres itu, kata teman-teman 176 negara, bukan Islam aja di situ, dia bilang, Pak Haidar, Indonesia ini adalah negara terkaya di dunia. Saya tambahin waktu ketemu Pak Jokowi, saya bilang di dunia dan akhirat, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang terkaya di dunia? Jadi begini, dalam saya ilmu fisika, dalam ilmu fisika itu ada kalau benda lingkaran kita puter kenceng, habis itu kita limpar glitter acak, atas, bawah, tengah dan lain sebagainya. Begitu berhenti kita puter lagi, maka yang terjadi apa? Glitter itu akan berjejer di poros lingkaran tengah tadi, lingkaran. Nah bumi kita ini sudah 3,5 miliar tahun berputar. Artinya apa? Ke depan ini saya sedang nulis buku, pembimbing saya salah satunya ada profesor dari universitas di London, itu juga menyatakan begitu. Ke depan ini yang berjalan adalah persatuan antara gaib, ilmu gaib dan ilmu dunia itu dipersatukan, dan itulah yang akan berjaya ke depan ini mengatasi seluruh problem yang ada di dunia. Jadi berpikir, kembangin Jamiah Ruqyah Azwajah ini, JRA ini sebagai salah satu yang terkuat penjaga gerbang kerukunan beragama di Indonesia dan kerukunan bermasyarakat di Indonesia. Kita lihat ada di Quran di surat Al-Buruj. Al-Buruj itu, di surat Al-Buruj itu jelas. Jadi ada satu kaum yang dihabisin betul oleh orang Yahudi, kan namanya kaum dari kita. Sedangkan Habib Haidar berpesan bahwa sesungguhnya kekayaan sumber daya alam Indonesia ini luar biasa. Ketika orang ingin mengopiok-ngopiok Indonesia,
ini caranya macam-macam. Yang ditemui oleh praktisi JRA, seringkali kelompok-kelompok takfir Habib itu ketika melihat orang kesurupan ditanya, kamu tahlil ya, kamu istighosah ya, dan lain sebagainya. Itu karena makanya kamu kesurupan. Nah, ini dikonter oleh teman-teman praktisi JRA Aswaja. Justru dengan tahlil, justru dengan istighosah, justru dengan nariyah sembuh. Sehingga yang tadinya ini mau mengopiok-ngopiok sumber daya alam Indonesia dengan cara-cara semacam itu nggak berhasil. Demikian, ini mohon maaf teman-teman, sebenarnya kalau secara schedule harusnya ada forum tanya jawab, tapi karena Buya Kiai Haji Said Agil Siraj jam 6 sudah harus di stasiun, kemudian Habib juga harus segera beranjak, jadi tidak ada sesi tanya jawab. Tapi paling tidak kita memohon doa dari Buya Kiai Said Agil Siraj, tidak hanya pada forum ini Kiai, misalkan panjenengan habis sholat dan sebagainya tiba-tiba terlintas JRA, tolong didoakan kepada kita Kiai. Akhirnya karena waktu sudah habis, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih kepada narasumber, sampai ketemu lagi insyaallah selamat di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.